dapat memperlancar rezeki seseorang. Terus ada lagi manfaat dari silaturahim, yaitu apa? Memperpanjang umur atau usia. Dan yang ketiga adalah mempererat persaudaraan. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam memahami materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berikan soal asesmen diagnostik ya. Nanti kalian kerjakan. Sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ini hasil dari asesmen diagnostik kalian. Masih ada beberapa yang salah ya, tapi tidak apa-apa. Sebutkan 3 nama Rasul yang wajib diketahui. Ada yang menjawab Nabi Musa, Nabi Isa, dan Jais ya. Masih ada yang salah. Terus apa yang dimaksud dengan sifat-sifat Rasul? Menyampaikan wahyu dari Allah ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan pelajari ya, sama-sama. Kalian masih ingat apa itu arti iman? Iman adalah percaya, pintar. Iman adalah percaya. Kalau membahas tentang Rasul, pasti ada istilah nabi. Apakah Rasul dengan nabi itu sama ataukah berbeda? Berbeda, pintar. Lantas, apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul itu? Kenapa Allah itu mengutus Rasul? Nanti kita akan pelajari di bab dari ini. Setuju ya? Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat menjelaskan tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nomor 2, siswa dapat meneladani sifat para Rasul-Rasul Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, siswa dapat memahami tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah ke dunia. Ya. Untuk itu, kalian nanti akan melihat video tentang motivasi dulu ya. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah. Masa belum? Bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, kalian juga nanti nyontek. Enak aja kalau mobil. Yang kayak gitu gak boleh. Harus hasil sendiri. Harus jadi juga. Kamu habis makan apa? Tuh berenang kamu. Sebentar lagi mau udah masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Mbak Im buruan, udah masuk nih. Nanya aja kamu Im, kok tumben kamu telat? Aku kesiangan ya. Kasihkan main game bareng nih semalam. Wah parah. Ayo masuk, Mbak gurunya sudah datang tuh. Waduh, aku gak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarang dia menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Dari video yang telah kalian lihat, bagaimana tanggapan kalian terhadap perilaku Daim? Apakah patut ditiru atau tidak? Kenapa? Karena dia mau ulangan tapi tidak mau belajar. Tapi dia berkeinginan
bagi manusia. Nah, kemudian seorang rasul itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib itu apa? Yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada diri seorang rasul. Sifat wajib sendiri itu ada 4 ya. Apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan sifat mustahil juga ada 4. Kebalikannya sifat wajib. Apa saja? Izin, khianat, fitnah, gagal. Sidik itu artinya benar, kalau izin artinya dusta. Amanah artinya dapat dipercaya, kalau khianat artinya berfitnah. Tabligh artinya menyampaikan, kalau hikmah artinya menyembunyikan. Fatonah artinya cerdas, kalau balaga artinya bodoh. Nah, sekarang kita nyanyi dulu tentang sifat-sifat wajib dan mustahil dari rasul. Ayo, kelompok. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik dan benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, benar, amanah, khianat, tabligh, hikmah, fatonah, balaga. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik dan benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, amanah, khianat, tabligh, hikmah, fatonah, balaga. Kemudian Rasul diutus di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa saja? Pintar. Untuk menyampaikan pesan dan berupa kabar gembira. Bagi siapa saja? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Selain kabar gembira juga ada kabar buruk. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'itsu utammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nanti kita akan diskusi kelompok ya. Dia sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok ini mempunyai nama kelompok beda-beda. Kelompok pertama ini nanti nama kelompoknya adalah sidik ya. Kelompok kedua nama kelompoknya adalah amanah pintar. Kelompok 3 nama kelompoknya tabligh. Kelompok 4 nama kelompoknya fatonah ya. Nanti kalian berdiskusi. Setelah diskusi terus kalian mempresentasikan hasil diskusi.
Masing-masing boleh menyampaikan pendapatnya ya. Ini contoh penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menerapkan sikap amanah dalam sehari-hari. Sudah selesai. Nanti tunggu kelompok yang lain ya. Yang kali dicek lagi apabila ada yang salah. Oke, sekarang bisa dimulai.
tentu tak ini.